Berperang bukan hanya soal jumlah pasukan dan persenjataan di garis depan. Di balik layar terdapat para pemikirnya, pusat-pusat yang mengatur propaganda dan menjaga militer berjalan. Itulah peran pusat komunikasi antariksa Dubna bagi Rusia. Berlokasi di wilayah Moskow, pusat ini menjadi pusat utama mulai dari pusat-pusat komando dan kendali di garis depan hingga penyebaran propaganda Kremlin ke masyarakat di Rusia dan Ukraina yang diduduki. Dubna sangat penting bagi mesin perang Rusia. Ukraina baru saja melumpuhkannya. Putin dan kroni-kroninya panik saat asap membubung dan pusat satelit terbakar. Konfirmasi serangan Ukraina datang pada 22 Juni ketika staf umum Ukraina memastikan bahwa mereka telah melancarkan serangan ke pusat komunikasi luar angkasa Dubna pada 21 Juni dan berlanjut hingga malam ke 22 Juni. Ukraina kembali menembus pertahanan udara Moskow untuk menghancurkan target penting yang tak diduga siapapun di Kremlin. Dalam sebuah unggahan di Telegram, staf umum membagikan foto asap hitam tebal membumbung dari pusat Dubna beserta pesan yang mengonfirmasi apa yang baru saja dilakukan oleh pasukan Ukraina. Pusat komunikasi luar angkasa Dubna di wilayah Moskow terkena serangan. Asap dalam skala besar terlihat di fasilitas tersebut. Kerugian musuh sedang didata, demikian laporan staf umum. Pelapor sumber terbuka di lapangan memberikan info baru. Akun OSINT Intuit X merilis lebih banyak gambar serangan dan video singkat asap membumbung tinggi. Di latar belakang, kita tampaknya mendengar suara pertahanan udara yang berusaha menghentikan senjata yang dikirim Ukraina. Mereka gagal. Stasiun satelit utama tidak akan berasap jika mereka berhasil. Apa yang baru saja dicapai Ukraina di sini merupakan pukulan besar bagi pasukan garis depan Rusia dan upaya Kremlin untuk meracuni pikiran rakyat dengan narasinya. Untuk memahaminya, kita perlu mengeksplorasi pusat Dubna lebih dalam. Fasilitas ini punya sejarah menarik, dan dulunya tempat ini memiliki tujuan yang tidak berbahaya. Media United 24 mengatakan bahwa Dubna dianggap sebagai salah satu teleport satelit terbesar di Rusia, yaitu pusat berbasis darat yang digunakan untuk menghubungkan satelit dengan jaringan komunikasi terestrial. Pusat-pusat ini diperlukan agar televisi satelit bisa berfungsi. Dan itulah tujuan awal Dubna dibangun. Didirikan pada tahun 1980 oleh Kementerian Komunikasi Soviet, Dubna dibangun menjelang Olimpiade musim panas Moskow untuk menyiarkan tayangan langsung pertandingan ke stasiun televisi di Eropa dan Amerika. Ada ironi yang menyedihkan di sini. Olimpiade mempertemukan peserta dari berbagai negara untuk bersaing secara sportif tanpa politik atau kebencian. Itulah semangat Olimpiade, meski pelaksanaannya tak selalu demikian. Dubna bisa dan seharusnya menjadi alat yang dapat digunakan Rusia untuk menumbuhkan kebersamaan dan komunikasi yang lebih baik. Namun, seperti banyak hal di Rusia sejak Vladimir Putin berkuasa, hal itu diselewengkan demi tujuan militer. Penyimpangan dimulai tak lama setelah Olimpiade berakhir, meski saat itu belum tentu buruk. Saat Uni Soviet memasuki dekade terakhir keberadaannya, Kremlin menggunakan Dubna sebagai pusat saluran komunikasi aman dengan beberapa negara barat. Negosiasi-negosiasi kemungkinan besar didukung pusat satelit ini dan mungkin juga membantu Rusia pasca Soviet membangun hubungan dengan kekuatan lain. Seiring waktu, pusat ini semakin berkembang. Awalnya pusat ini hanya punya 2 antena besar. Kini Dubna memiliki lebih dari 20 antena berbagai ukuran yang digunakan untuk pelacakan, telemetri, dan operasi komando bagi sebagian besar dari jaringan 300 satelit Rusia. Ukuran sangat besar membuat Dubna pasti dipakai militer Rusia. Dan itulah yang kita lihat hari ini. Meskipun dioperasikan oleh perusahaan komunikasi satelit Rusia, yang secara resmi merupakan perusahaan sipil, Dubna digunakan oleh militer Rusia. Ini terkait dengan jaringan intelijen strategis dan pertahanan nasional Rusia. Di Ukraina yang diduduki, pusat seperti Dubna memungkinkan banyak pusat komando Rusia beroperasi. Pusat satelit ini berperan penting dalam mendukung penggunaan drone dan sistem peperangan elektronik Rusia. Semua ini dilakukan sambil tetap menjaga tujuan utama, memastikan stasiun televisi bisa menjangkau sebanyak mungkin orang. Sekarang, siaran-siaran itu dipenuhi propaganda Kremlin. Siaran tersebut dipancarkan ke seluruh Rusia dan Ukraina yang diduduki. Ini menandai Dubna sebagai fasilitas 2 fungsi Rusia dan menjadikannya target militer sah bagi Ukraina. Sekarang asap mengepul dari stasiun satelit Rusia. Kerusakan penuh masih sedang dinilai, seperti yang disampaikan oleh staf umum Ukraina. Kita belum tahu jumlah korban akibat serangan ini jika memang ada.
Kita tidak tahu pasti apa yang berhasil dihantam Ukraina di pusat satelit itu. Bisa hanya 1-2 antena atau seluruh basis daya stasiun. Seiring waktu akan ada kabar lebih lanjut dari Ukraina. Namun, Rusia justru cukup vokal mengenai serangan terbaru ini. Reuters melaporkan kantor berita Rusia TASS memberikan informasi dalam jumlah yang mengejutkan, padahal biasanya kantor berita milik negara itu berusaha merahasiakan berita serangan Ukraina. TASS melaporkan Dubna diserang drone secara besar-besaran oleh angkatan bersenjata Ukraina. TASS mengklaim layanan televisi tetap berjalan meski serangan terjadi, namun kebenarannya masih dipertanyakan karena sumbernya. TASS mengklaim tak ada staf pusat itu yang terluka akibat serangan Ukraina. Jadi Rusia bertindak seolah-olah semuanya berjalan seperti biasa di Dubna. Namun foto dan video asap tebal menunjukkan cerita berbeda. Dubna sudah diserang, artinya bisa diserang lagi. Jika Anda mengikuti laporan tentang serangan Ukraina, Anda pasti tahu ada pola yang terjadi. Ukraina jarang hanya menyerang satu target. Ketika drone Ukraina terbang, mereka menuju ke target di seluruh Rusia dan wilayah pendudukan. Dan itulah yang terjadi pada 21 hingga 22 Juni. Menurut New Sky, pasukan Ukraina juga menyerang sejumlah pusat logistik dan drone saat drone-drone itu menuju Dubna. Di wilayah Zaporozhia, drone Ukraina menyerang sebuah jembatan jalan dekat Vasilivka sebagai bagian dari kampanye berkelanjutan mereka untuk mengisolasi Crimea. Lalu lintas di jembatan itu ditangguhkan. Serangan ini juga menyasar pelabuhan Kafkas di Krasnodar, Rusia. Ukraina menyerang 2 feri yang digunakan mengangkut pasokan dan peralatan militer. Crimea tetap jadi target utama. Serangan ini menargetkan titik-titik di Selat Kerch, jalur yang sering dipakai Rusia untuk memintas jembatan Kerch untuk mengirim pasokan ke dan dari Crimea. Selain itu, Ukraina juga menargetkan titik-titik kendali drone, area pelatihan operator drone, serta beberapa pos komando dan pengamatan di wilayah pendudukan dan wilayah Belgorod milik Rusia. Terakhir digunakan untuk mengkoordinasikan serangan Rusia ke wilayah Sumy dan Kharkiv di Ukraina, lapor New Sky. Jadi 21 Juni merupakan hari sibuk bagi Ukraina. Namun, meskipun semua serangan lainnya sangat mengesankan, terutama yang melanjutkan kampanye isolasi terhadap Crimea, Dubna lah yang menjadi sorotan utama di semua berita. Sekarang kita anggap Ukraina telah cukup merusak hingga menutup Dubna, meski hanya sementara. Itu membawa kita ke pertanyaan yang jelas. Apa arti semua ini bagi perang Ukraina? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, ini adalah pengingat cepat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda suka dengan apa yang Anda lihat dari channel ini, pastikan Anda tekan tombol subscribe. Kami mengunggah video seperti ini setiap hari. Berikut arti serangan ke Dubna bagi Ukraina dan Rusia. Kita akan mulai dengan pesan yang baru saja dikirimkan oleh Ukraina. Pusat satelit Dubna terletak di Oblast Moskow dan seharusnya tidak bisa disentuh. Dikelilingi oleh pertahanan udara seperti semua tempat lain di Moskow dan ratusan kilometer dari garis depan, Dubna seharusnya menjadi target yang mustahil bisa diserang oleh drone. Itulah yang dipikirkan Putin saat memulai invasi besar pada Februari 2022. Dan saat itu, Putin memang benar, Ukraina belum memiliki alat yang dibutuhkan untuk melakukan serangan seperti ini. Tapi ini tahun 2026 dan Ukraina tidak hanya punya sarana yang dibutuhkan. Mereka juga telah menunjukkan bahwa mereka bisa secara konsisten menyerang Moskwa dan tidak banyak yang bisa dilakukan pertahanan udara Rusia terhadap hal itu. Serangan Dubna menimbulkan kekacauan dan asap tebal dari pusat satelit Rusia. The New Voice of Ukraine melaporkan wali kota Rusia Sergei Sobyanin mengklaim pertahanan udara Rusia menembak jatuh hampir 80 drone selama serangan tersebut yang menyebabkan 367 penerbangan dibatalkan atau ditunda di berbagai bandara Moskwa. Kami menyebutnya tertekan karena Sergei Sobyanin harus banyak membahas drone Ukraina dan kurang menikmati hidupnya sebagai kroni Putin belakangan ini. Serangan Dubna adalah yang terbaru dari beberapa serangan drone Ukraina di Oblast Moskwa. Kurang dari seminggu sebelumnya, malam 17-18 Juni, drone Ukraina menyerang kilang minyak utama Moskwa, Kapotnya, dalam serangan terbesar di wilayah itu dalam 2 tahun terakhir menurut otoritas Rusia. Serangan itu efektif, Kapotnya terbakar, dan warga Moskwa mengeluh tentang hujan minyak hitam yang turun menimpa mereka. Rusia menyangkal hujan seperti itu pernah terjadi, tapi rekaman serangan menunjukkan tangki minyak meledak di bagian atasnya, kemungkinan akibat rudal pertahanan udara Rusia yang gagal dan mengenai tangki itu, sehingga sulit menyangkal dampak serangan Ukraina.
Hujan minyak atau tidak, Ukraina mengirimkan pesan ke Moskwa pada 17 Juni, yang kemudian diulanginya pada 21 Juni. Moskwa bukan sekedar dalam jangkauan, tapi juga target aktif. Dan itulah salah satu poin utama dari serangan Dubna. Terlepas dari kerusakan yang terjadi pada fasilitas Rusia, Ukraina menggunakan serangan-serangan ini untuk memberitahu warga Moskwa bahwa Putin tidak bisa melindungi wilayah mereka. Oblast yang paling terlindungi di seluruh Rusia telah diserang keras 2 kali dalam waktu 1 minggu dan kerusakan telah terjadi. Secara psikologis itu sangat memukul Rusia. Propaganda tidak bisa berpura-pura semuanya baik saat warga Moskwa melihat asap dari kilang minyak dan pusat satelit. Asap itu membuktikan pada mereka bahwa klaim Ukraina soal senjata yang mampu menyerang target hingga sejauh 3.000 km bukan sekedar omong kosong. Itu nyata dan Ukraina terus membuktikannya. Mengenai propaganda, kita akan bahas arti serangan Dubna terkait hal itu sebentar lagi. Ada implikasi militer dari serangan ini yang perlu dipertimbangkan. Pos komando, pusat drone, dan sistem peperangan elektronik. Segalanya bergantung pada Dubna yang beroperasi penuh, sehingga kehilangan pusat satelit ini dapat sangat melumpuhkan pasukan Rusia di wilayah pendudukan dan garis depan Ukraina. Ingat yang tadi kita bahas soal banyaknya kegunaan Dubna? Usai Olimpiade, Rusia memakai satelit itu untuk membuka komunikasi aman dengan negara lain. Adalah asumsi yang masuk akal bahwa pusat komando dan kontrol di dalam Ukraina memanfaatkan saluran serupa, terutama sekarang ketika Dubna telah berkembang sebesar sekarang. Kehilangan komunikasi yang aman adalah hal buruk bagi Rusia. Hal yang sama juga berlaku jika kehilangan kemampuan untuk mengumpulkan data yang disediakan oleh Dubna. Pusat Komando dan Kontrol adalah fasilitas militer untuk memantau, menganalisis, dan mengelola sistem penting, berfungsi sebagai lokasi sentral. Dari sini, komandan bisa mengarahkan pasukan dan mengordinasi serangan di garis depan. Untuk melakukan itu, komunikasi harus dienkripsi agar musuh tidak dapat mencegat pesan, dan aliran data ke pusat komando dan kontrol harus tetap lancar agar komandan mendapatkan gambaran terbaik tentang medan perang. Jika Dubna jatuh akibat serangan Ukraina yang sudah terbukti bisa menghantam pusat satelit itu, maka akan terjadi kekacauan total di barisan Rusia. Serangan garis depan akan paling menderita, yang pasti menambah korban di pihak Rusia dalam perang yang telah merenggut lebih dari 1,39 juta orang di negara itu. Kemudian ada drone. Hilangnya komunikasi satelit antara Moskow dan pusat komando di Ukraina membuat komandan tidak dapat memberikan instruksi akurat ke unit drone mereka karena tidak menerima perintah. Ada kemungkinan bahwa Dubna juga berperan dalam membantu navigasi satelit yang terpasang di banyak drone serang milik Rusia. Menurut Sky, Dubna sangat penting untuk kendali kendaraan udara tak berawak, sehingga asumsi ini cukup masuk akal. Sebanyak apapun yang telah dibahas tentang Ukraina dan strategi drone cemerlangnya melawan Rusia, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Rusia juga sangat banyak menggunakan drone. Hanya pada bulan Mei saja, Rusia meluncurkan rekor 8.150 drone ke Ukraina, yang menunjukkan besarnya volume kampanye jarak jauhnya. Dan menurut Moscow Times, Rusia berencana membangun 7,3 juta drone FPV pada tahun 2026, yang berarti sekitar 20.000 unit per hari. Jangan salah, drone Rusia adalah ancaman besar bagi Ukraina. Jika Dubna telah ditutup, bahkan untuk sementara, itu berarti kelegaan bagi pasukan dan warga sipil Ukraina. Unit drone Rusia di garis depan akan terpaksa menunda serangan, terutama jika tidak mendapat informasi dari pusat komando dan kontrol. Drone serang Rusia yang mengandalkan navigasi satelit tidak akan bisa terbang atau lebih mudah dicegat dengan pertahanan udara dan teknik peperangan elektronik. New Sky menyebut Dubna sangat penting untuk penggunaan sistem peperangan elektronik oleh Rusia di Ukraina. Sistem ini biasanya bekerja dengan mengganggu sinyal satelit yang dipakai lawan, seperti drone atau rudal. Untuk itu, Rusia perlu akses jaringan satelitnya untuk mengirimkan sinyal pengacau. Rusia ingin menggunakan pengacauan downlink yang menurut Modern War Institute di West Point berarti mengganggu sinyal satelit saat turun ke penerima. Diduga, jika New Sky benar, Dubna memungkinkan sistem EW Rusia untuk melakukan jenis pengacauan seperti ini. Jika Dubna lumpuh, itu tidak akan terjadi. Artinya, drone jarak menengah Ukraina jadi lebih mematikan. Drone-drone itu telah ikut dalam kampanye penguncian logistik Ukraina untuk menghancurkan logistik Rusia di wilayah belakang.
Menurut RBC Ukraine, analis intelijen sumber terbuka asal Prancis, Clement Mollard, telah memverifikasi setidaknya 500 serangan jenis ini terhadap truk dan kendaraan transportasi Rusia saja. Antara 1 Mei hingga 18 Juni, semuanya telah dikonfirmasi menggunakan bukti video. Kehilangan sistem peperangan elektronik membuat Rusia rentan terhadap lebih banyak serangan, mendukung tujuan utama Ukraina, mengisolasi Crimea, dan mengganggu pasokan ke garis depan. Semua ini menunjukkan kepada kita bahwa Dubna adalah target militer yang jelas bagi Ukraina. Sekarang mari kita fokus pada hal yang lebih berbahaya. Anda mungkin ingat bahwa kami menyebutkan Dubna adalah pusat satelit utama untuk televisi negara Rusia. Itu pada dasarnya membuatnya menjadi penyebar tidak langsung propaganda Kremlin ke seluruh Rusia. Menurut Putin, televisi yang dikelola negara bertujuan mengendalikan narasi. Kita sudah melihat buktinya di Rusia sebelum Putin jadi presiden. Misalnya, upaya kudeta di Rusia tahun 1993 memicu pertempuran sengit untuk merebut stasiun Channel One di Ostankino, pusat televisi Moskow. Mereka yang mencoba kudeta saat itu sudah tahu hal yang kini diketahui Putin. Mengendalikan siaran berarti mengendalikan pikiran. Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Marlborough College mengatakan bahwa rata-rata orang Rusia menonton televisi sekitar 4 jam per hari, dan Putin telah memanfaatkan fakta itu untuk menggunakan TV pemerintah Rusia guna menormalkan perang di negaranya sendiri. Ini tidak mengejutkan. Kita tahu disinformasi adalah senjata penting di persenjataan Kremlin. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Ukraina, program propaganda Rusia kini disiarkan ke wilayah pendudukan. Itu sudah terjadi sejak awal perang. Desember 2022, analisis BBC mengungkap Rusia mencoba memaksa saluran yang ada memberitakan versinya atau membuat saluran baru sendiri di Zaporizhia dan Kherson. Rusia menggunakan perusahaan media negara TRK Krim yang didirikannya di Crimea yang diduduki untuk membuat program yang dianggap cocok bagi warga di wilayah pendudukan lain. Pada Juni 2025, Kyiv Independent melaporkan bahwa Rusia telah menyingkirkan lebih dari 1.000 perangkat yang menyediakan akses ke televisi Ukraina di wilayah pendudukan hanya dalam 1 minggu, dengan tujuan meracuni ruang informasi dengan lebih banyak propaganda. Rusia bahkan telah meluncurkan paket TV seperti Ruski Mir, yang menurut media tersebut mencakup 20 saluran TV negara yang dijalankan Kremlin, bersama dengan 11 saluran hiburan dan 10 saluran regional di oblast yang diduduki di Ukraina. Semua ini menunjukkan Rusia tak hanya ingin menghancurkan militer Ukraina. Putin sedang menargetkan tulang punggung budaya negara tersebut. Melalui televisi, Kremlin mencoba merusifikasi wilayah yang diduduki dengan membanjiri mereka informasi yang dimanipulasi agar warga mempercayai versi peristiwa Rusia. Namun cara ini terutama bergantung pada saluran satelit. Gangguan seperti di Dubna bisa menggagalkan upaya Kremlin memprogram ulang pikiran warga wilayah pendudukan. Hal itu mungkin bahkan lebih dari aspek militernya pada serangan 21 Juni. Bisa jadi kemenangan terbesar yang diraih Ukraina dari Dubna. Kini Ukraina tahu mereka bisa menyerang pusat satelit, jadi kemungkinan besar akan mencoba lagi. Dengan serangan lanjutan, kita mungkin melihat lebih dari asap dan laporan kerusakan tak terkonfirmasi. Kita mungkin akan melihat runtuhnya jaringan propaganda Rusia di Ukraina. Meski begitu, kehilangan sistem EW sangat merugikan bagi Rusia. Menghancurkan Dubna bisa membuat sistem itu tak berguna, dan kita tahu dampak kegagalan pertahanan udara Rusia. Serangan Ukraina ke penyeberangan Armyansk yang digunakan Rusia untuk pasokan Crimea menunjukkan hal ini. Dalam beberapa menit, drone Ukraina hancurkan 50 kendaraan di penyeberangan itu, dan perang elektronik gagal menghentikan mereka. Tonton video kami untuk info lebih lanjut, dan jangan lupa berlangganan The Military Show. Terima kasih telah menonton.